sama-sama kita ketahui sekarang, minat motivasi masyarakat untuk donor darah masih sedikit. Bahkan kalau di Indonesia, kalau kita persentase, mungkin 1%, mungkin tak sampai 1%. Begitu juga di 3 provinsi dan begitu juga di tingkat kabupaten. Nah, inilah tugas kita PDDI, bagaimana kita memotivasi masyarakat bahwa menjadi kebanggaan kalau dia donor. Dan yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan Pak Mirja. Pak Mirja. Oh enggak, bukan di sini. Relawan Pak. Oh relawan ya. Sekali donor darah. Setelah donor, 2 jam setelah donor, badan terasa enak, ringan. Bahkan nih mohon maaf nih, kita sudah berkeluarga semua, termasuk juga Mbak Puan. Ini manfaatnya donor darah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Kakek Merza dan Sunan Gaul, banyak acara. Kali ini kita mau dengarkan cerita Pak Zulher tentang bagaimana awalnya menjadi pendonor darah dan hingga sekarang menjadi pendonor darah dan malah jadi ketua Persatuan Donor Darah Indonesia. Baik Pak, dulu Bapak bagaimana Pak ceritanya bisa jadi donor darah rutin Pak? Terima kasih Pak Nerja. Alhamdulillah saya 2004 saya diberikan amanah selaku Ketua PMI Kampar. Ketua PMI Kampar selama 1 periode saya tidak pernah mendonorkan darah, tetapi bagaimana saya bekerja keras dengan teman-teman pengurus kabupaten dan kecamatan agar masyarakat termotivasi untuk mendonorkan darah. Di sisi lain saya tidak pernah donor darah. Lucu juga ya. Hampir 1 periode. Iya. Nah di periode kedua, waktu mau pelantikan periode kedua, waktu itu dihadiri oleh Pak Yusuf Kalla selaku Ketua PMI Pusat, dan juga dihadiri oleh Pak Gubernur Riau, Pak Rusli Zainal. Waktu mau pelantikan, Pak Yusuf Kalla nanya, Pak Zulher sudah berapa kali donor darah? Tak bisa saya jawab. Dia tanya ke Pak Wan Samsirius selaku Ketua PMI, nggak bisa dia jawab karena ya Pak Zulher yang tahu katanya. Akhirnya pasti belum pernah nih kata Pak Yusuf. Saya bilang nggak pernah. Jadi Pak Yusuf, Pak JK tanya, kenapa belum pernah? Saya takut sama jarum Pak. Kalau Pak Zulher tidak mendonorkan darah, SK kita cabut dan tidak dilantik. Akhirnya waktu itu saya langsung Pak mendonorkan darah. Karena di Kampar setiap ada event apapun kita mendonorkan darah. Dan alhamdulillah waktu itu Pak saya langsung donor darah dengan diambil tangan kanan, saya melihat ke kiri, saya tidak melihat jarum. Tapi alhamdulillah 2 jam setelah saya mendonorkan darah, badan saya enak sekali Pak. Segar malahan ya Pak. Badan segar, ringan, kayaknya bisa mau terbang. Rasanya pinggang pegal-pegal, punggung pegal, hilang. Wah ini mungkin kena donor nih. Akhirnya Pak, setelah 3 bulan lagi saya mendonorkan darah. Waktu itu agak terlambat, nggak enak badan Pak. Badan terasa begal, badan terasa berat dan lain sebagainya. Langsung saya donor darah yang kedua. Setelah saya donor, waktu itu malam Pak habis maghrib, tidur enak, badan enak, sehingga menjadi ketagihan. Kalau terlambat saya sedikit mendonorkan darah, badan tidak enak Pak. Tapi kalau pas 3 bulan atau 3 bulan kurang sedikit, badan saya terasa enak. Nah itu menjadi micu lah Pak ya, jadi motivasi. Jadi motivasi bagi saya untuk mendonorkan darah sampai sekarang Pak. Akhirnya saya pendonor darah rutin. Sehingga ada juga masyarakat memerlukan darah karena golongan darah saya A. Iya. Jadi waktu saya Ketua PMI, Pak Zulher, saya butuh darah. Kalau golongan darahnya A dan tidak ada di PMI, saya siap untuk mendonorkan. Iya. Begitu, Kan donor darah A itu sangat agak susah di Iya, Indonesia. saya A+. Iya. A+ golongan saya. Sama saya juga A itu agak susah di Indonesia persediaannya. Yang banyak itu kan O sama Oh iya, O. AB. Iya.
Nah, sampai sekarang Pak. Sekarang karena umur sudah kepala 6, terakhir saya ke PMI 6 bulan yang lalu, saya untuk mendonorkan darah, HB saya rendah. Iya. Tolong dia Pak, mungkin istirahat kurang dan lain sebagainya. Nah, karena saya tidak rutin lagi donor darah, badan merasa tidak enak lagi Pak. Iya. Badan terasa berat, pinggang terasa pegal, punggung. Nah, untuk itu saya mengharapkan kepada masyarakat Indonesia, Riau pada khususnya, kalau ingin sehat, donorkanlah darah. Iya. Karena sama dengan mobil. Iya. Mobil kalau tak ditukar oli, mesinnya bisa jim. Iya. Sama juga dengan kita. Nah, kalau ingin sehat, donorkanlah darah dan bawa olahraga minimal 30 menit per hari. Iya. Per hari, pagi kah atau sore. Nah, kalau bisa kita rutin mendonorkan darah kita sekali 3 bulan. Nah, setetes darah bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Jadi keuntungannya, mulia banget ya, Pak. keuntungannya dunia dan akhirat. Akhirat. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu sekali lagi saya terima kasih ke Pak Mirza, baru ketemu. Beliau sudah 126 kali donor darah. Nah, ini beliau seperti anak masih mahasiswa semester 3. Ini dampak Padahal udah donor pensiunan. darah, padahal udah pensiunan. Nah, kalau dengan mahasiswa, kalau dia bilang belum keluarga, orang yakin. Inilah manfaat donor darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ya, nggak usah takut dengan donor darah. Kadang-kadang cerita-cerita yang menakutkan untuk donor darah. Sampai nanti bilang, jadi gemuk lah, jadi ini Nggak. gemuk, sehat kan? Nggak apa-apa ya. Alhamdulillah pengalaman saya sendiri Pak, udah umur 56 tahun ini, nggak pernah tuh sakit darah tinggi, ginjal, dan segala macam yang penyakit-penyakit darah itu. Ya kalau sakit paling flu gitu Iya, kan. iya. Dan ya, alhamdulillah. Jadi darah ini menjadikan sedekah bagi kita tanpa perlu keluar harta. Ya, jadi sedekah kehidupan malah Iya. lebih mulia mungkin dari sekedar menyumbangkan dana yang kita punya. Ya, jadi selalu ya donor darah. Tadi sudah Pak Zulher sudah kasih motivasi donor darah. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan lagi untuk donor darah. Iya. Setetes darah kita seutas nyawa bagi yang lain. Oke, pantengin terus channel Kakek Merza. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.